Halo Sobio, video materi ini dipersembahkan dari kami kelompok 5 dengan anggota Ai Kristina Setiawati dengan NPM 212154085, yang kedua Muhammad Zikrillah dengan NPM 212154056, yang ketiga Rahma Sri Utami dengan NPM 212154019, yang keempat Resa Sohiputri dengan NPM 212154046, yang kelima Risni Nurilaini dengan NPM 212154027, dan yang terakhir Sarah Elita Nurjana dengan NPM 212154103. Yuk kenali sistem pencernaan kita. Sebelum memasuki penjelasan materi, yuk kita ketahui terlebih dahulu apa kompetisi dasar dan indikator pada materi yang akan dibawakan. Berikut kompetisi dasar pada materi sistem pencernaan pada manusia. Selanjutnya, berikut pula indikator yang ingin dicapai pada materi kali ini. Yuk kita simak baik-baik. Nah, teman-teman, pernahkah kalian memikirkan bagaimana makanan yang kita makan sehari-hari dapat dicerna oleh tubuh? Bagaimana bisa makanan yang pada mulanya berupa padatan akan dicerna oleh tubuh? Apakah bentuk padatan tersebut langsung bisa kita cerna? Tentu saja tidak ya teman-teman. Makanan yang kita makan akan melewati banyak sekali proses sehingga dapat dicerna oleh tubuh kita. Agar lebih jelas lagi, yuk simak penjelasan selanjutnya. Nah, dalam sistem pencernaan terdapat beberapa organ yang memiliki fungsi masing-masing di dalam prosesnya. Di antaranya yaitu yang pertama, mulut. Proses pencernaan dimulai di dalam mulut, yaitu tempat terjadinya pencernaan mekanis dan juga kimiawi. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan agar menjadi lebih halus sehingga makanan mudah dicerna dengan bantuan air liur yang terdapat di dalam mulut. Hal tersebut bertujuan untuk memecah makanan dan melembabkan makanan tersebut sehingga makanan lebih mudah untuk ditelan. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanis oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Yang kedua, kerongkongan atau esofagus. Esofagus merupakan saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju ke proses pencernaan. Dalam esofagus terdapat otot-otot yang membantu memindahkan makanan gerakan peristaltik yang merupakan kumpulan kontraksi dan relaksasi otot yang menimbulkan gerakan seperti gelombang sehingga makanan terdorong masuk menuju lambung. Pada ujung kerongkongan terdapat sfinkter atau otot-otot berbentuk cincin yang dapat membantu makanan masuk ke dalam lambung dan menutupnya untuk mencegah makanan dan cairan naik kembali ke kerongkongan. Yang ketiga, lambung. Dari esofagus, makanan akan menuju ke lambung yang merupakan organ berbentuk huruf J yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Lambung terletak di antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas. Lambung memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan, yaitu menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, selanjutnya mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya, serta perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Dinding otot lambung melakukan proses pencernaan kimiawi dengan mencampur dan mengocok makanan bersamaan dengan enzim dan asam dalam getah lambung. Getah lambung terdiri dari yang pertama, pepsin, yaitu enzim yang fungsinya memecah protein menjadi pepton. Yang kedua ada asam klorida atau HCl. Asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan serta mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Organ keempat adalah usus halus. Setelah memasuki lambung, makanan akan menuju usus halus yang merupakan saluran kecil selebar 1,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter.
Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, duodenum atau usus 12 jari. Itu berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Nah, kedua ada jejunum atau usus kosong. Yang ketiga ada ileum atau usus penyerapan. Organ yang kelima adalah usus besar. Setelah melewati usus halus, makanan kemudian masuk ke dalam usus besar untuk dapat disaring kembali sisa zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Usus ini membentuk huruf U terbalik di sekitar usus halus yang berlipat-lipat. Saluran ini dimulai dari sisi kanan bawah tubuh dan berakhir di sisi kiri bawah tubuh. Panjang usus besar sekitar 5-6 meter dan terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama sekum. Sekum merupakan kantung pada bagian awal usus besar dan area ini menyalurkan hasil pencernaan makanan yang telah diserap dari usus halus menuju usus besar. Lalu yang kedua ada kolon, yaitu tempat cairan dan garam diserap dan memanjang dari sekum ke rektum. Organ yang terakhir adalah rektum dan anus. Sisa makanan dari usus besar yang telah menjadi feses kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan oleh tubuh. Saat rektum sudah mulai penuh, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang untuk mengeluarkan feses tersebut. Selanjutnya adalah anus yang merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan manusia yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Anus berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dan otot-ototnya bisa berkontraksi di bawah kendali untuk mengatur pengeluaran feses. Nah, Sobio, tahukah kalian dalam rangkaian sistem pencernaan ini terdapat banyak gangguan yang ternyata kita bisa rasakan sehari-hari loh. Gangguan sistem pencernaan merupakan masalah yang terjadi pada saluran atau organ yang terlibat dalam organ pencernaan. Biasanya hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak teratur sampai kualitas makanan yang tidak bersih. Akhirnya akan mengakibatkan infeksi sehingga naiknya asam lambung. Nah, berikut merupakan beberapa gangguan pencernaan. Yang pertama adalah diare. Diare merupakan peningkatan frekuensi BAB lebih dari 3 kali dalam sehari yang disertai perubahan konsentrasi menjadi lebih cair dan biasanya disebabkan oleh perubahan pola makan, rotavirus, atau bakteri. Gangguan yang kedua adalah sembelit. Sembelit merupakan perubahan frekuensi BAB menjadi lebih jarang dan disertai kesulitan BAB. Umumnya memiliki frekuensi 3 kali seminggu. Yang ketiga ada wasir. Wasir terjadi ketika pembuluh darah vena yang terletak di luar atau dalam saluran anus mengalami pembekakan. Dan yang terakhir adalah GERD atau gastroesophageal reflux disease. Disebut juga asam lambung. Hal ini terjadi ketika asam lambung naik menuju ke kerongkongan yang disebabkan oleh melemahnya katup sfinkter yang terletak di dalam saluran kerongkongan di bagian bawah. Nah, teman-teman Sobio, setelah menyimak materi tentang sistem pencernaan, agar teman-teman lebih memahami mekanisme pencernaan, coba teman-teman jelaskan bagaimana proses pencernaan yang terjadi ketika kita memakan nasi dengan tempe goreng. Baik teman-teman, sekian materi sistem pencernaan dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita. Terima kasih.